tuh suaranya. Tak coba ya. Oh no, suaranya kayaknya belum masuk. Nah, nggak apa-apa 12 menit tuh ya. Nah, itu dia. Sebentar. Nggak ada, harusnya ada. Minimal kalau nggak ada, ininya itu kan goyang-goyang gitu. Nggak apa-apa. Suara asli, non aktif. Nah, tes. Dari mereka dengan pola lama, tidak kita tingkatkan skill set mereka atau kompetensi mereka, maka nampaknya tidak bad. Ya. Jadi ini yang menjadi pemikiran kita bersama atau saya secara pribadi ya. Kenapa kita perlu meningkatkan kompetensi mahasiswa kita. Nah sekarang pertanyaannya, kompetensi macam apa yang harus kita berikan kepada mahasiswa kita atau adik-adik kita atau anak-anak kita. Nah katanya nanti ke depan ini bukan knowledge ya, tapi kreativitas, apa itu imajinasi, kompetensi pembelajaran, dan mereka yang punya independent thinking. Ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu booming Citayam ya, anak-anak ini bukan dari well educated, ya, tapi mereka punya creativity, imagination, dan kompetisi learning atau independent thinking yang itu blended jadi satu. Ya, saya tidak melihat dari mereka kalangan kampus ya, mohon maaf ya. Tapi inilah potret ke depan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian ya, bahwa knowledge itu nanti ya, tapi bahwa dasar mereka anak-anak kreatif, punya imajinasi, bervisi ke depan, ini sebenarnya modal yang paling utama ya. Nah bagi saya ketika meng-hire tim ya, knowledge itu nomor sekian ya, bahwa di tempat kami adalah ketika mereka kerja adalah bagaimana talenta mereka itu kita kembangkan ya. Nah ini lebih detail lagi skill set di abad 21 ya. Nah salah highlights yang di sana ya, selain yang tadi itu, yang perlu kita tingkatkan juga adalah ICT literasi. Jadi literasi itu tidak hanya mengoperasikan, tapi bagaimana mereka memahami fungsinya ya. Kita tahu deh sekarang ya, ketinggalan dompet itu nggak masalah ya, dibandingkan ya ketinggalan HP ya. Karena di sana ada chatnya, ada transaksi, ada pesanan. Nah, mengapa demikian? Jadi ICT literasi penting karena kita sedang memasuki terimbas ya era industri 4.0 ya, di mana we are in digital world ya. Semuanya serba digital ya. Bahkan jumlah HP itu lebih besar dari jumlah penduduk kita ya. Sehingga ada perubahan lanskap ya. Yang dulu koran, sekarang online. Yang dulu susah ya bikin reservasi, sekarang mudah ya. Saya mau ke Eropa, cuman butuh waktu 3 hari untuk memastikan setelah visa turun. Dapat tiket yang paling murah ya. Kemudian sekarang ya sudah seperti ini ya. Saya kira kita merasakan semua ya. Kalau Bapak Ibu yang di generasi boomers ya, merasakan perbedaannya ya. Ini contoh-contoh perilaku, perubahan behavior yang itu adanya ICT ya. Bahkan dukun sekarang udah pakai online ya. Ini ya, di Tokopedia lagi ya. Ini kan sulit dijelaskan ke nenek saya gitu, atau bapak ibu saya yang sudah sepuh ya. Kok bisa gitu, ngirim santet pakai Tokopedia gitu. Ya.
termasuk hari ini saya hadir di hadapan teman-teman Kuningan juga karena literasi ICT yang itu menjadi kompetensi primer ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, ini saya dapat kiriman dari teman-teman saya di Jepang, beberapa sudah mulai punah ya. Kalau ini dari teman-teman di Singapura ya, ini sudah menggunakan robotics ya. Selain industri 4.0, kita juga menuju ke society 5.0 ya. Nah, ini salah satu skill sets yang kembali lagi dibutuhkan oleh anak-anak kita, creativity, critical thinking, anak-anak bisa komunikasi, ya, collaboration, ya. Ini YouTuber itu ya, sekarang lebih kaya pada dosen ya, kecuali dosen yang YouTuber juga, itu lebih kaya lagi karena penghasilannya double. Oke ya, ini yang kita alami sekarang ya, tren go digital ya. Ini semuanya pada digital. Jadi IT literasi ini menjadi salah satu modal utama kompetensi yang kita berikan kepada anak-anak ICT literasi karena nanti ke depannya akan menjadi modal. Ya. Ini kayak gara-gara apa? IT. Ini karena kayak gara-gara cuman melotot gini aja ya. Kreatif kan ya. Ya. PNS kalah ini. Baik Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu apa skill set yang kita butuhkan saat inilah minimal 5-10 tahun ke depan. Nah, sekarang bagaimana yang kita harus lakukan? Nah, ini yang kata kunci yang penting lagi ya. Yang jelas pertama kita tidak boleh lepas dari pemeran pemerintah ya. Karena tadi di awal saya sudah diskusikan ya. Pemerintah juga punya interest, pemerintah juga punya program, goals ya, visi misi untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya. Maka kita harus menggandeng pemerintahan dan pemerintahan kita harus bantu karena mereka tidak cukup sendirian ya. Dari mulai kita membantu menyusun kurikulum, hari ini juga hadir Dudi ya. Kemudian kita coba selaraskan program studi kita dengan apa itu potensi daerah barangkali, dan kita membuat kerjasama Dudi yang saya kira hari ini sudah kita lakukan ya. Jadi saya kira we are on the right track. Kita sedang di jalur yang benar ya. Tinggal kita akan melanjutkan perjalanan ini ya. Nah, ini kira-kira pelibatan publik juga. Selain pemerintah, publik kita libatkan ya. Dalam hal ini mungkin sektor bisnis ya, private ya. Kita undang mereka berbagai macam program MBKM, kemudian CSR-nya mereka, atau mungkin kolaborasi riset bersama ya. Oke, yang berikutnya yang jelas link and match ya antara pendidikan kita, industri ya. Kemudian di sana apa yang harus dihubungkan ya, mulai kurikulumnya, SDM-nya, kompetensi dan sertifikasi. Kemudian perlu komitmen juga ya, karena nggak mungkin kita tanpa komitmen. Komitmen itu bentuknya nanti bisa berupa MOU, kemudian MOA, agreement atau PKS-nya dan seterusnya ya. Dan yang paling penting juga sarana dan prasarana. Ya. Jadi ini komponen penting yang kita harus siapkan ya. Ini konsep link and match saya kira kita sudah sangat paham ya, tapi kira-kira seperti itu ya. Oke, belajar dari Jerman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mereka punya kultur link and match yang sangat kuat sekali ya. Jadi mereka bahkan punya dual track training program ya. Yang itu di mana 60% industri itu di bawah supervisi. Jadi 60% itu kegiatannya di bawah supervisi. Terutama kalau vokasi keteknikan ya itu lebih aplikatif ya. Kemudian juga apa itu berbagai macam training program. Kalau kita mungkin sudah diadopsi micro credential ya. Dan di sini ada merangkul ya partner ya dalam satu ekosistem ya. Hasilnya kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Tingkat pengangguran mereka cukup rendah ya. Nah, ini bagaimana mereka melakukannya? Itu mereka pakai pull strategi. Semuanya kita coba drive atau mereka drive dari dunia usaha industri kerja ya.
nanti di sana dia punya kebutuhan apa, nanti akan apa itu ada sistem pengujiannya, ada kurikulumnya bagaimana supaya lebih adaptif dan bisa direkognisi oleh dunia industri, dan nanti siswanya, guru, dosen, pengajar, sarprasnya juga harus lengkap. Ya, jadi pengajuan hibah, pengajuan sarana harus nanti mendukung link and match ini. Oke. Solusi yang lain Bapak Ibu, kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia kerja. Kita punya praktisi mengajar ya. Kebetulan saya salah satu asesornya ya. Jadi yang dimaksud dengan praktisi mengajar itu seperti ini kira-kira ya. Kita punya kampus, kita juga punya stakeholder dunia usaha industri, dan kampus punya prodi. Nah, prodi ini bagaimana agar membekali lulusan mereka dengan kompetensi yang cukup, mereka mengundang ya Dudi ini melalui dosen dan praktisinya untuk berkolaborasi dalam skema praktisi mengajar. Yang tadi sudah saya sebutkan ada 2 skema pendek sama skema intensif ya. Ini kita akan diskusikan ya. Hasilnya nanti lulusan kita bisa lebih adaptif karena mereka sudah punya exposure atau terpapar atau punya pengalaman atau minimal mereka punya skill sets yang dia dapat dari para praktisi yang tentunya bersumber dari kebutuhan industri ya. Ya, jadi manfaatnya tentunya bagi apa itu kampus ya, mahasiswa ya, memperoleh pengalaman, pengetahuan ya. Kemudian bagi industri juga memperoleh calon talenta ya atau tenaga kerja ya. Dan juga bagi kampus ya mereka bisa mencapai indeks kinerja utama ya, yaitu indeks nomor 4 sama 7, yaitu ada praktisi mengajar, ada mahasiswa yang terlibat di pembelajaran di luar ya. Oke. Jadi ini nanti meningkatkan harapannya ya. Nah, berikutnya juga kita butuh memformulasi education kita yang lebih comply dengan revolusi 4.0 ya. Kalau kita lihat seperti ini kira-kira ya. Oke, mungkin nanti ini bisa dibaca aja ya. Saya kira yang penting, nah ini ya Bapak Ibu ya, kita lebih ke literasi ya. Jadi universitas harus selalu mencari metode ya. Hari ini kita sudah ditunjukkan kegiatan belajar MPKM ada 8 itu, yang harapannya di sana ada namanya high order mental skills, critical and system thinking. Ini salah satu yang coba ditawarkan ya di program MPKM ya dengan 8 flagship yang sudah di endorse oleh pemerintah ya. Juga yang lain skillnya apa? Leadership, teamwork, culture agility. Karena ini nanti ke depan kita kan bekerja dengan multi background ya, yang itu tentunya punya ya latar belakang berbeda-beda ya. Nah juga mungkin ada entrepreneurship-nya. Ini perlu juga Bapak Ibu ya. Walaupun tidak menjadi seorang entrepreneur, tapi beberapa skill set, mindset entrepreneur ini dibutuhkan ya. Contohnya nih, entrepreneur itu pelit ya. Maksudnya sangat hati-hati ya mengelola keuangan. Ini kan saya suka kalau punya tim yang apa itu concern dengan masalah ini ya. Artinya dia sangat memperhatikan resource ya. Jadi nggak boros-boros duitnya perusahaan. Oke ya. Ya, ini cara mengajarkan ya tematik tadi menggunakan apa? Mungkin apa itu internship ya atau magang ya, gitu ya. Oke. Ini yang diharapkan juga kurikulum kita reorientasi. Jadi tidak sekedar membuat link and match ya. Maka kurikulum juga harus matching juga karena kurikulum adalah panduan kita ya. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya. Tidak hanya mungkin di kelas saja ya. Hari ini mungkin kita sudah melakukan ya. Kita mungkin melalui webinar atau mungkin asinkronus ya. Kemudian kita membuat lifelong learning unit ya. Ini boleh macam-macam di setiap kampus ya. Ada student center atau macam-macamnya. Nah, kalau kami dari Sevima, kami membuat career link itu ya, yang bisa dijadikan sebagai salah satu mitra kalau ingin nantinya ya. Nah, yang berikutnya menyediakan grant atau
dana stimulusnya. Penting ya, seperti kami yang bekerja di inkubator bisa seperti itu ya. Nah, kalaupun tidak seperti ini, beasiswa. Nah, Sevima juga berkomitmen Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya beasiswa namanya Semesta ya, Sevima mencari talenta ya. Jadi ini sudah kita gulirkan 4 angkatan ya. Nah, ini batch kemarin kita mendistribusi kurang lebih 1 miliar rupiah untuk 50 pemenang ya. Dan ini mendapat apresiasi dari Dirjen, Bapak Dirjen ya. Dan kita juga mendapat coverage dari berbagai media. Nah, nanti kalau beberapa anak-anak yang kami anggap sangat qualified ya, kita berikan langsung kontrak kerja. Jadi kerja langsung di Sevima. Mereka yang mendapatkan kontrak itu tentunya mendapatkan perlakuan sebagaimana karyawan. Ya. Oke, ini yang disampaikan dari key stakeholder kami ya, apresiasi terhadap beasiswa semesta ini. Ya. Oke, ini yang pengalaman kami ya. Ini beberapa profil adik-adik kami yang sangat talenta dan memang rata-rata maaf ya, kesempatan aksesnya terbatas ya. Maka ini sebenarnya satu apa ya? Kalau buat Sevima ya, kemewahan ya, mendapat mereka talenta-talenta yang luar biasa begitu ya. Baik ya. Oke, yang lain sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting juga karena rekognisi di dunia kerja itu juga dalam bentuk sertifikasi. Nah, dengan sertifikasi itu harapannya memang mahasiswa atau adik-adik kita punya skill set yang baru. Oke, saya kira ini nanti ya. Oke, ini yang karakter tambahan ya, yang kita nanti bisa infus ya. Saya kira mungkin itu aja ya diskusinya Bapak Ibu sekalian ya, tentang bagaimana atau pentingnya meningkatkan kompetensi adik-adik kita ya, dan juga tidak hanya adik-adik kita ya, dosen juga perlu ditingkatkan ya kurikulumnya ya, karena salah satu amanat dari MBKM itu adalah 3 kualitas ya, kualitas lulusan, kualitas kurikulum dan sarana-prasarana, dan kualitas dosen ya. Demikian dari saya. Kalau ada diskusi, terima kasih, nanti akan kita lanjutkan ya. Oke, saya kembali lagi ke moderator. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Banyak hal yang bisa kami dapatkan dari paparan Bapak ya, dan kebetulan di sini juga hadir teman-teman pimpinan fakultas. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami semua. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Yudi terkait kiat-kiat MBKM, tentu Universitas Kuningan juga membutuhkan masukan dari teman-teman dunia mitra, dunia usaha dan dunia industri ya, dalam rangka meningkatkan link and match antara apa yang kami berikan di dunia pendidikan dengan mempersiapkan calon-calon lulusan di dunia usaha. Oleh karena itu tentu kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman yang hadir secara luring untuk menyampaikan pendapat, saran, ataupun apapun ya dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa kami ya. Karena waktu yang sangat terbatas, kami berikan waktu masing-masing mitra 5 menit saja untuk menyampaikannya ya. Mohon Mbak Nita, teman-teman bisa memandu ya untuk itunya, untuk memberikan itunya. Ya, untuk produk saintifik, Gatehouse, Edu3Media, Berlian Enterprise, Radar Group, dan Kuningan Online bisa bergabung dengan Dekan Fakultas